wajah-wajah yang ada di tempat ini, wajah-wajah yang penuh dengan ketegangan dan bisa juga penuh dengan banyak masalah ya. Saya juga banyak masalah. Saya lagi bergumul dengan mama saya yang lagi terbaring sakit ya, Valin juga, punya mama juga stroke, mama saya juga stroke, adiknya ibu gembala juga stroke ya. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi ya, tapi mau tidak mau kita harus terima semua itu ya. Ya, tapi apapun masalah itu saya mau bilang begini, jangan pernah takut, jangan pernah takut ya, terus melangkah, percaya saja bahwa balik masalah itu ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Amin. Oke Bapak Ibu, mari kita langsung saja buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, satu ayat saja ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. 3, 1, 2 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi ya, saya ulangi ya, dengar baik-baik setiap kata-katanya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, garis bawahi ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ya, ada penekanan situ. Tetapi aku Yosua dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Bapak Ibu, hidup ini adalah pilihan. Dari firman Tuhan hari ini saya berikan tema hidup adalah pilihan. Ya. Bapak Ibu, mau jadi orang baik atau orang jahat itu pilihan. Ya, pilihan. Bapak Ibu mau setia sama Tuhan atau tidak setia dengan Tuhan, itu juga pilihan. Ya. Pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Makanya Musa mempertegaskan lagi di dalam Ulangan pasal 8 bahwa hidup manusia di dunia ini hanya ada dua pilihan, berkat dan kutuk. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana, berkat apa kutuk. Tapi saya percaya kita semua pilih berkat. Kalau Bapak Ibu dan saya setuju, kita semua setuju untuk pilih berkat, bagaimana cara hidup kita untuk kita bisa mencapai berkat itu, supaya kita masuk dan menikmati setiap berkat Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus taat seperti Yosua. Yosua tidak ada catatan merah tentang dia, ya, yang pernah tidak ada catatan merah Yosua yang bahwa Yosua itu pernah melakukan pelanggaran dosa pribadi, tidak ada. Berbeda dengan Musa dan Daud. Musa pernah ya pelanggaran pribadi, Daud juga pernah berzina. Ya, Yosua tidak ada. Sampai akhir hidupnya dia tetap ambil komitmen ini yang ayat tadi kita baca. Dia tetap setia, memilih untuk setia dengan Tuhan sampai akhir hidup. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita mau pilih, besok berubah lagi,
Hari ini kita pilih, saya mau setia dengan Tuhan. Saya tadi lihat lagu-lagu itu menggentarkan sorga loh. Lagu-lagu yang kita nyanyikan itu menggentarkan sorga loh. Amin. Tapi setelah kita pulang dari sini, berubah lagi. Ini yang salah. Makanya saya bilang, kalau setiap kali kita datang untuk beribadah, kalau bisa kita berusaha untuk kita berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu. Amin. Ya, begitupun ketika kita menyembah Tuhan, kalau bisa di dalam penyembahan kita itu, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan kita datang duduk puji-puji mulut ucap kami, pulang dari sini kosong, nggak ada yang kita bawa. Makanya hari ini tentukan pilihanmu. Kamu mau pilih setia dengan Tuhan, apa kembali kepada masa lalu? Ya. Inilah tugas saya dan Pak Gembala, tugas hamba-hamba Tuhan ya, di Tuhan kita. Gereja ini berhasil dan tidak ada di tangan Pak Gembala. Amin. Pak Gembala. Amin. Setuju nggak? Setuju. Dalam rumah tangga pun begitu. Rumah tangga kita ini mau menerima berkat dan tidaknya itu tergantung kepala rumah tangga. Dia yang memilih keluarganya ini mau dibawa kemana. Ya. Dan ini tugas kita. Saya punya kesaksian ya. Ini kesaksian saya pribadi. Saya tidak ambil kesaksian orang. Beberapa hari yang mama saya sakit, lalu adik saya telepon, "Kakak, mama sakit." Pada saat itu saya terpukul. Saya bilang, "Lalu kondisi mama gimana?" "Mama sudah, orang bilang sudah parah lah." Saya bilang, "Bawa ke rumah sakit Saparua, Bapak Pendeta." Bawa ke rumah sakit Saparua. Bawa. 1 minggu mama di rumah sakit Saparua, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Akhirnya, saya ambil pilihan. Ambil keputusan. Saya memilih. Saya telepon saya, "Marvin, kamu mau pulang nggak? Kalau kamu nggak pulang, saya pulang." Karena kakak kita pulang. Akhirnya kita 8 orang pulang. Kita pulang sampai di Ambon, singkat cerita sampai di Ambon. Saya langsung nggak ke rumah. Saya langsung ke rumah sakit Saparua. Sampai di rumah sakit Saparua, saya lihat mama saya parah. Kalau nggak bawa keluar dari rumah sakit Saparua, mati nih. Saya ambil pilihan lagi. "Marvin, bawa mama Saparua." "Kamu mau nggak bawa mama Saparua?" "Bawa mama tujuh ke kamu." Kata Marvin, "Ya kakak, siap." Tahu. Besoknya mau bawa ke Ambon, saya pulang dulu, tidur sebentar dulu. Ini tantangan saya. Ya, saya punya kesaksian itu. Saya besoknya pagi mau bawa ke Saparua, saya pulang dulu ke Ulat, tidur 1 malam di negeri saya di Ulat. Jam 2 malam saya lagi tidur. Tiba-tiba ada orang datang ketuk. Marvin, nggak panggil nama saya, panggil Marvin. Karena mereka lebih dekat dengan Marvin. Marvin, buka pintu dulu. Saya pikir jam 2 malam ini orang datang buat apa? Masuk Pak Pendeta. Marvin, "Siapa?" Marvin buka jendela. Masuk. "Marvin, mana kakak? Ini kakak ada tidur. Bangun. Kakak bangun itu ada 2 orang datang ke rumah jam 2 malam. Lalu mereka bilang, Marvin, kita dengar besok kamu mau bawa mama ke Jakarta ya? Mau bawa mama ke Ambon." Saya bilang, rencana sih ya begitu. Saran mereka bilang, jangan dulu bawa. Kita bereskan dulu mama. Saya kan sempat kaget ya. Maksudnya beres apa ini? Kita bereskan dulu mama. Saya bilang ke mereka, bereskan apa nih? Mereka bilang, nanti kita bayar. Kalau orang mau bilang kita bayar. Bayar itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia ini, kita apa? Kita tebus. Saya bilang, emang ada apa? Kata, enggak, mama ini ada begini, jadi kita tebus dulu mama, kita bayar di setiap mata-mata jalan, pojok mata-mata jalan ya.
Ya cepat-cepat jalan lah, cepat-cepat jalan kita bayar dulu itu. Nanti baru kita ke kuburan. Kuburan apa yang kemarin kita bilang? Kuburan pusaka. Lalu nanti kita minta sama orang di atas, orang mati di atas. Kita lihat nama mama ada nggak di situ? Iya kan? Nama mama ada nggak di situ? Ya, nama mama ada nggak di situ? Lalu saya bilang, aduh ini udah keluar ini kan. Nah ini tantangan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, Saat itu, ini tantangan saya sebagai hamba Tuhan. Saat itu ya, saat di Ambon itu. Hah? Iya, ini tantangan saya nih. Apa yang harus saya jawab ke mereka? Lalu saya bilang, oke, saya menolak dengan, saya mau baik sama mereka, saya bilang, oke Om, terima kasih Om Lucu bilang, sudah datang kasih tahu. Nanti saya pikirkan dulu, dengan maafin saya berunding sama keluarga. Baru keputusannya saya kasih tahu. Singkat cerita, ini saya bukan kesaksian ya. Singkat cerita, mereka pulang, mereka bilang ya, kalau kalian pergi, ya terserah kalian, tapi ini kami datang ini kasih tahu, jangan dulu bawa mama ke Ambon. Lalu singkat cerita mereka pulang, saya bangun Marvin, papa lagi tidur, saya bangun papa. Papa bangun, ada apa? Ini ada 2 orang datang, saya tidak perlu sebut namanya. Ada 2 orang datang kasih tahu bahwa mama jangan dulu bawa ke Ambon. Saya mau tanya papa kan majelis gereja 2 periode, berarti 10 tahun kan? Papa majelis gereja di kampung itu 10 periode, berarti 2 tahun. Saya mau tanya papa, 2 periode 10 tahun ya Pak? Saya tanya, saya mau tanya papa di gereja ulat pernah bikin kayak begini nggak? Kata papa sih nggak pernah. Tapi ada agama yang pernah melakukan itu. Beta bilang, oh begitu ya? Oke, beta bilang, papa, beta di sini beta bukan sebagai anak. Disitulah saya berdiri, saya ambil pilihan. Saya bilang, bapak, saya di sini bukan sebagai anak, tapi saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan. Amin. Saya bilang, tidak boleh. Besok bawa mama kamu. Mama, saya bilang, saya tegaskan itu, besok pagi tetap bawa mama kamu. Kalau seandainya, saya bilang, kalau seandainya Tuhan mau panggil mama dalam perjalanan, saya ikhlas, pasrah. Tapi saya tidak mau mama saya mati dengan cara kayak begini. Saya bilang, tidak, bawa kamu. Pagi, saya mulai koordinasi dengan ambulans, dengan semua dokter perawat yang mau kita bawa kamu. Dan waktu mau bawa kamu pagi, hampir siang itu hujan besar sekali. Akhirnya saya bilang, saya tidak bicara banyak, saya cuma keluar. Ini perlawanan iman saya dengan orang-orang di kampung ini. Ya kan, kalau si Anes yang tadi berangkat ini, belum bisa cap saya bawa kamu sama Tuhan ece kan. Ya kan, saya berdiri di luar, di rumah saya itu ada, saya berdiri di luar, saya bilang, saya bilang Tuhan, kalau Yosua bisa hentikan hujan selama 3 bulan, 3 atau 1. Kalau Musa yang dia pernah hentikan hujan selama 3 bulan, 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Saya cuma minta 1 hari untuk mama saya. Saya hanya minta 1 hari untuk mama saya bawa ke Ambon. Itu saya bilang sederhana saja. Amin. Saya masuk, saya tidur. Pas jam 5 siang itu lautan, hujan berhenti, lautan perjalanan berjalan lancar. Disitulah saya melihat bahwa saya punya Tuhan ada. Amin. Saya bilang saya punya Tuhan nyata. Nggak sampai di situ. Sudah sampai di Ambon, saya baru taruh tas pakaian saya. Karena kita cari rumah di Ambon waktu itu. Ambon kan mahal tuh. Kita harus cari dekat rumah sakit situ. Mahal, sampai ada 3 juta, 1 kamar, 1.800.000. Lalu saya langsung memilih, udah kita ke Paso aja, di rumah di Paso gratis, nggak bayar. Kata papa, oke 1 hari ini kita di Paso biar mama aman. Mama sudah masuk rumah sakit, aman, tenang. Jadi kita ke Paso aja biar biaya jangan
mahal tuh kontrak 2 kamar, kita banyak kali itu bisa 3 kamar lagi. Akhirnya kita ke Pasu, baru sampai di Pasu baru taruh tas parkiran, tiba-tiba telepon lagi. Telepon saudara perempuan yang jaga mama saya ini sudah menangis. Kakak, papa cepat ke sini sekarang. Papa ke sini, dokter cuma kasih waktu 30 menit untuk keluarga semua kumpul. Karena keluarga harus keputusan keluarga, mama ini harus dipompa jantung, ya kan? Papa saya langsung mari kita balik ke mobil. Michael yang bawa mobil, Pak. Michael Domang. Dalam perjalanan itu Michael ngebut. Saya bilang, Michael, stop, nangis. Stop, ngebut. Nanti mama saya nggak kenapa kita yang mati di jalan. Saya bilang, udah santai aja. Iya kan, saya bilang. Tapi begini, ini kan dokter yang sudah bilang. Saya bilang, nggak apa-apa, santai aja. Saya bilang, saya nggak tahu itu yang keluar itu dari dalam diri saya itu nggak tahu apa ya. Akhirnya pelan sampai di rumah sakit, sampai di rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, dokter dari dokter jantung, dokter ginjal, dokter penyakit dalam semua sudah kumpul. Mereka cuma mau tunggu saya dan papa untuk matanya. Ini mama nih jantungnya lemah, jadi keputusan ada di tangan apa? Tangan keluarga. Mau nggak dipompa? Kalaupun dipompa, dokter bilang, dokter tidak menjamin, dan tidak pompa pun dokter tidak menjamin. Dokter bilang, begitu saya langsung bilang ke dokter, dokter, yang tadi dokter sampai, dokter kasih tahu saya itu kan itu ilmu yang dokter pelajari, pengetahuan yang dokter pelajari. Saya bilang dokter, bukan saya mau ini, tapi saya mau bilang dokter, saya ini hamba Tuhan, saya pendeta. Ya, stop, saya bilang, stop, pompa jantung mama saya, stop. Mama saya hari ini mau dipanggil, saya bikin jawaban saya kasih jawaban sama yang seperti yang bilang. Saya bilang, stop, hari ini kalau Tuhan mau panggil mama saya, hari ini juga kalau Tuhan mau panggil, silakan mau pergi. Tapi saya nggak mau pompa jantung mama saya. Langsung dokter dengar saya begitu, dokter tuh kayak salah tinggal gitu. Kalau dokter bilang, ya Pak, kita hanya kasih tahu saja. Kalau keluarga nggak mau, ya kita bilang tidak boleh. Udah, ya kan? Singkat cerita, mama saya bisa lewati itu semua, Bapak. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Amin. Kita buat ini saja. Ada yang lain. Beta bilang, Pak Martin, kalau kamu mau mengandalkan uangmu, ya, mau mengandalkan katumpung uang, mama ini saya akan pernah ini. Tuhan akan bikin sampai katumpung semua habis. Baru terakhir baru katung minta, katung suruh beli emas begini, baru katung sudah Tuhan ambil alih juga katung susi keluarga, baru Tuhan bekerja. Sekarang masih di pertengahan ini, harus mau pilih yang mana? Kata bilang, serahkan pada Tuhan. Puji Tuhan. Mama saya sampai hari ini juga. Dokter yang tadinya bilang itu sampai saya kembali ke Jakarta, dokter itu nggak datang. Nggak datang kontrol periksa maksudnya, mungkin dia malu hati atau dia malu atau dia enak hati gitu kan, karena memang disupung begitu kan. Jadi dia enak hati, mungkin dia datang di situ lagi sampai saya kembali. Dan puji Tuhan, mama saya sakit sama kayak itu, nggak bisa ngomong, tangan kanan mati. Dan sekarang mama saya lagi ikutin terapi ya paling nih sama mamanya paling. Dan puji Tuhan, terapi itu mama saya sudah mengangkat tangan pelan-pelan. Dan Tuhan. Jadi ini kesaksian saya, artinya sama bilang begini, kembali lagi hidup ini pilihan. Amin. Pilihan ada di kita. Kalau saudara abu-abu, Tuhan kasih abu-abu. Makanya kita bilang kalau ya katakannya, kalau tidak katakannya tidak. Ya. Saya cepat aja, cuma mau habis waktu nih. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, kenapa Yosua itu dia kuat? Dia bisa sekuat baja itu. Bahkan dia lebih sekuat besi. Kenapa? Ada 3 hal. Dan Yosua
yang Yosua miliki. Yosua tangkap dari Tuhan. Yang pertama, Yosua pegang janji Tuhan. Ya, orang Israel sudah lupa janji Tuhan. Ya, orang Israel sudah lupa janji Tuhan, tapi tidak dengan Yosua. Yosua tetap berjalan dengan janji Tuhan. Makanya dia masuk tanah Kanaan kan. Kalau dia pegang janji Tuhan, dia masuk tanah Kanaan. Tapi karena dia pegang janji Tuhan itu, dia berjalan masuk sampai tanah Kanaan. Masuk tanah Kanaan itu bukan mudah. Jatuh bangun juga Yosua. Tapi itu tidak membuat Yosua gentar. Ya, tidak, Yosua tidak sedikit pun gitu. Yosua tabrak itu semua tembok-tembok Yeriko, Yosua tabrak. Ya. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Yosua pegang janji Tuhan tadi. Hari ini kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat Tuhan, mau lihat perkara-perkara Tuhan, pegang janji Tuhan. Amin. Jangan pegang janji manusia. Pegang janji manusia lama atau cepat kecewa. Tapi kalau pegang janji Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yosua bisa sekuat itu? Yang kedua yang saya catat di sini, pengalaman. Pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat Yosua kuat. Amin. Jatuh bangunnya Yosua itu yang bikin dia kuat. Kalau Yosua baca manis-manis begini saja, Yosua saya akan bisa masuk tanah Kanaan. Ya. Karena saya punya pengalaman kan. Dan kalaupun dia berusaha untuk masuk tanah Kanaan juga, dia akan jatuh. Karena dia belum punya pengalaman. Tapi kalau dia punya pengalaman dengan Tuhan, jatuh bangun dia itu yang membuat dia punya pengalaman. Makanya dia sampai tanah Kanaan, dia panggil semua orang Israel. Sudah pernah dengar pidato Yosua belum? Belum ya? Nanti buka di Google aja. Pidato itu kan Yosua pasal 24 itu. Itu pidato saya lupa catatan. Itu pidato apa Yosua gitu ya? Pidato akhir pidato apa itu? Nanti saya buka dulu. Pernyataan. Bukan Pak. Pidato apa gitu? Sebagai pidato terakhir Yosua seperti itu. Ya, pasal terakhir itu dong. Ya, syarat terakhir itu Yosua pasti dia panggil semua orang Israel itu. Lalu dia panggil mereka dikumpul mulai dari suku-suku Israel itu dia pilih orang. Nanti buka di Google ya. Langsung pernah baca kitab itu, saya tahu nih. Yosua panggil mereka semua. 12 suku itu mari. Ada tahu aku orang Parisi itu. Orang Parisi lagi. Imam-imam itu dipanggil mereka lalu dia bilang, "Hei, ada di pidato." Nanti buka di Google. Ya. Jadi harus tahu pidato Yosua di mana. Ya tuh jangan sampai orang tanya saya tahu. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Pegang Janji janji Tuhan. Tuhan. Yang kedua, pengalaman yang Yosua yang membuat dia bisa masuk tanah Kanaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini lebih menarik lagi seperti itu. Yang ketiga, Yosua lebih memikirkan perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Ya, perasaan Tuhan. Yosua orang Israel, bahkan Yosua bilang di hatinya, pilihlah apa? Mana kamu? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua bilang begitu, pilih. Kalian pilih. Kalian mau hari ini, jam ini juga kalian mau beribadah kepada siapa, kalian pilih. Tetapi saya akan isi kalian tetap kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa Yosua bisa? Karena Yosua lebih memikirkan perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Hari-hari ini kita lebih memikirkan perasaan gembala, ya kan? Perasaan istri. Akhirnya Tuhan kecewa kan? Mulai hari ini jangan pikir perasaan istri, jangan pikir perasaan Pak Gembala, tapi pikirlah perasaan Tuhan dulu. Kalau kamu pikirkan perasaan Tuhan, Tuhan akan ambil alih dulu. Bukan hidupmu lagi, tapi kamu dan si istri rumahmu, Tuhan ambil alih. Amin. Dan kamu lihat mujizat terjadi. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya? Amin.
Bapak Ibu, habis waktu? Masih boleh. Ya. Itu saya rasa cukup saja ya. Kalau memang